Persija Jakarta. Dan ini merupakan line up dari tim Persita Tangerang asuhan Zainal Abidin. Ya, kita cermati di sini di mana Persita Tangerang kali ini tidak bisa diperkuat oleh salah satu bek andalan mereka, Bruno Kasmir, dan juga Christian Bekater yang tidak dalam line up. Namun komposisi di lini depan masih tetap dengan kekuatan penuh di mana ada Adolfo dan juga Imade Wirahadi. Sementara inilah Persija Jakarta asuhan Danur Windo. Ya, kembali kita melihat tidak ada Pierre Nianka dan juga seperti yang Bambang Pamungkas dibagu cadangkan oleh Danur Windo. Bentuk lain dari sebuah rotasi, dan kita melihat ada Fabio Lopez dan Aliudin diduetkan di depan dengan memainkan juga Aris Indarto untuk mereplace posisi yang ditinggalkan Pierre Nianka. Persiapan terakhir tentunya dari wasit Armando Pribadi dan kick-off babak pertama telah dilaksanakan. Persita Tangerang melawan Persija Jakarta langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Masih duel di lapangan tengah. Adolfo sedikit terlepas tadi. Kembali Adolfo. Julian Hontong. Masih Julian Hontong. Nicholas Jone, Persita Tangerang. Terlepas ataupun hampir saja terlepas Kerry Yudiono sampai akhirnya meninggalkan lapangan permainan. Sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Zainal Abidin untuk menyerang di menit-menit awal, Persita Tangerang harus lolos dari degradasi musim ini. Penampilan yang jauh lebih agresif dengan nafas menyerang yang juga jauh lebih kental adalah pilihan penting buat Persita Tangerang. Keluar dari lapangan permainan. Ali Yudin yang kembali dipercaya untuk menjadi starter pada partai di malam hari ini mendampingi Fabio Lopez. Dan ini dia Lopez dengan kemampuan heading. Ali Yudin di dalam kotak penalti. Muhammad Ilham. Bonario. Ismet Sofyan kembali dalam skuad inti. Masih Ismet di dalam kotak penalti. Fabio Lopez dan gol! Fabio Lopez akhirnya menghasilkan gol bagi Persija Jakarta dan memberikan keunggulan 1-0. Ya, ini gol yang benar-benar skematis. Kita melihat bagaimana sebuah kerjasama yang sangat sabar dilakukan oleh para pemain-pemain Persija Jakarta dan sebuah true pass. Ketika Ilham memberikan true pass untuk Ismet Sofyan dan bola tarik, kita lihat dengan back heel Fabio Lopez sangat rileks membobol gawang Wawan Hendrawan. Sebuah gol yang lagi-lagi kita harus katakan gol yang sangat skematis. Ya, memang tidak mudah bagi Persita untuk menghadang pergerakan para pemain Persija Jakarta yang tadi kita lihat sangat sulit diduga. Permainan kombinasi yang kemudian diakhiri lewat umpan true pass yang begitu baik diselesaikan Ismet Sofyan pada Fabio Lopez. Kurang dari 2 menit Persita sudah memiliki kesulitan, di mana saat ini gol pembuka yang dihasilkan oleh Fabio Lopez hanya dengan golnya yang ketiga musim ini, 2 untuk Persija Jakarta memberikan keunggulan saat ini. Inilah Fabio Lopez, pemain asal Brazil yang sempat menjadi top skor Liga Hong Kong bersama Eastern Athletic Club. Sunar Sulaiman terlepas dan kini Aliudin yang memiliki kecepatan menuju kotak penalti dari Persita Tangerang. Tembakan langsung masih terlampau lemah bagi Wawan Dermawan. Ya, kurang cepat juga support kita lihat dari Lopez. Sebelum kemudian Aliudin memberikan sebuah sepakan langsung. Nicholas Jone kini bagi Persita Tangerang. Cucu Hidayat tembakan langsung masih mengarah di atas mistar dari Hendro Kartiko. Ya, tendangan yang terlalu ambisius tampaknya dari Cucu Hidayat. Masih jauh melenceng di atas gawang Hendro Kartiko. Dan menarik juga kalau melihat line up dari Persija di mana di sini tidak ada penjaga gawang cadangan di bench. Apakah ini merupakan pilihan yang memang tepat dari seorang Danur Windo karena praktis, andai saja Hendro Kartiko mengalami cedera, Firmansyah ternyata yang tampaknya akan disiapkan untuk menjadi penjaga gawang cadangan.
Nicholas Jone. Sangat dibutuhkan kontribusi dari pemain yang satu ini untuk menolong Persita Tangerang. Kita saksikan sebuah peragaan skill tadi dari Fabio Lopez, mendapat sedikit gangguan dari Nicholas Jone. Kita berharap Persita Tangerang dengan gol yang datang begitu cepat dari Fabio Lopez tidak down mental bertanding mereka, karena kita tahu bahwa inilah partai yang sangat krusial, partai penting buat skuad Zainal Abidin untuk tidak mau menjajari area degradasi. Muhammad Ilham, sebuah crossing dan hampir saja menuju gawang, dan penyelamatan dari Wawan Dermawan menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Iya, tampaknya sudah berkali-kali pertahanan Persita Tangerang dicecar dari sektor kiri, dan kali ini bagaimana sebuah tendangan hampir saja dari Ilham. Untung Wawan lebih sigap. Kita lihat bagaimana tendangan ke tiang jauh dari Ilham. Ini antara mengumpan atau menendang ini. Ya, ada kesan spekulasi juga di situ. Dan kita saksikan kembalinya Ismet Sofyan seusai cedera ke dalam skuad inti dari Persija Jakarta. Kini sebuah crossing Ismet. Wawan Dermawan memotong bola tadi dari terjangan pemain-pemain Persija Jakarta. Anthony Placid, Nicholas John, Supriyadi, Kerry Yudiono, ke tengah kepada Nicholas John, Sunar Sulaiman, Placid terlepas. Greg Nokolo kembali beroperasi melalui sisi kiri, pemain dengan segudang aksi dan kecepatan masih Nokolo. Dengan ruang gerak, berusaha kembali menciptakan ruang gerak, sebuah crossing dalam kotak penalti. Masih dapat diantisipasi tadi dan dipotong oleh Sunar Sulaiman. Anthony Placid. Kembali Anthony Placid. Dan sebuah indikasi dari raihan prestasi Persita musim ini, di mana saat ini mereka masih menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Jarum Indonesia Super League dengan 57 gol. Dan dalam 6 pertandingan terakhir mereka tidak pernah kebobolan kurang dari 2 gol. Dan ketika mereka harus kehilangan seorang Bruno Kasmir di lini belakang, ini juga sebuah indikasi penting ketika bagaimana Persija juga sudah leading sementara 1-0. Apakah akan lebih dari 1 gol buat skuad Persita pada malam hari ini? Ya, saya juga mencermati bagaimana Persita menerapkan 3 pemain belakang, bukan 4 pemain belakang. Di mana di sisi kiri kita lihat back sayap Kerry Yudiono lebih sering naik ke depan melakukan overlapping, sehingga kita lihat bagaimana Persija meresponnya dengan umpan-umpan berbahaya dari sektor itu. Karena praktis ketika mendapatkan tekanan, Kerry Yudiono seringkali terlambat untuk menutup, sehingga Ilham dan pemain-pemain lain dari sektor kanan bisa mampu masuk ke sektor kiri pertahanan Persita. Ini yang saya kira menjadi sebuah warning tentu saja bagi pendekar Seladin. Namun kini Persita, Cucu Hidayat melihat tidak ataupun tidak melihat rekannya dan langsung melepaskan tembakan langsung mengarah kepada penjaga gawang Hendro Kartiko. Saya pikir ini sebuah sikap egosentris dari Cucu. Kita tahu dari sektor kiri atau di sektor kanan pertahanan Persija ada pergerakan yang cukup bagus dari Imade Wirahadi, sang super sub yang malam hari ini dimainkan sebagai starter oleh Zainal Abidin. Keluar 8 permainan, lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta, Danur Window. Juga dengan sebuah tantangan tersendiri tentunya untuk memberikan sebuah gelar di musim ini bagi tim Persija Jakarta. Robertinho Puliara, Greg Kokolo membentur Julian Hontong, namun kembali dalam penguasaan pemain Persija. Muhammad Ilham, Ismet Sofyan dicuri. Persita Tangerang, umpan Imade Wirahadi tidak mengarah pada tandemnya yaitu Adolfo Souza, kembali terlepas Ponario Astaman. Julian Hontong, Persita kini mencoba. Sebuah crossing dilepaskan oleh Julian Hontong, tidak mengarah kepada rekannya,
terlebih kepada penjaga gawang Persija Hendro Kartiko. Ya, sesuatu yang klasik adalah bagaimana anak Persita lebih memerlukan ketenangan dalam mendapatkan sebuah penyelesaian akhir yang maksimal. Kita melihat beberapa kali Julian Hontong, Cucu Hidayat kerap membuang peluang dengan sia-sia. Barang di dalam kembali Persita. Julian Hontong. Adolfo Souza. Masih Adolfo Souza dikepung 3 pemain sekaligus. Pemain dengan produktivitas paling tinggi di kubu Persita Tangerang dengan torehan 7 gol. Adolfo Souza. Dan mencetak 2 gol terakhir yang dicetak oleh Persita Tangerang. Julian Hontong dengan penetrasi. Fabio Lopez, kinerja yang ditunjukkan untuk membantu lini pertahanan. Danan Puspito dicuri oleh Nicholas Jone. Masih duel di lini tengah. Nicholas Jone memberikan kepada Sunar Sulaiman, Supriyadi, Kerry Yudiono. Kembali pada Supriyadi. Masih dengan penguasaan bola pemain Persita, Supriyadi langsung ke depan, terlampau deras bagi rekan-rekannya dan dibiarkan saja untuk menghasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Inilah pemain yang turut membawa Persekapas Pasuruan melaju ke divisi utama Liga Indonesia. Ya, Sebagai pemain back sayap. Ya, Ria Supriyadi juga termasuk pemain yang serba bisa. Kita sering melihat bagaimana dia dirotasi berkali-kali oleh pelatih Zainal Abidin. Di samping kemampuannya untuk menjadi center back, dia juga bisa menjadi back sayap dan bahkan pernah mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa pemain ini memang tergolong multiplayer, bisa bermain di berbagai posisi. Maman, Sunar, Supriyadi dikenal juga memiliki tembakan kaki kiri yang dapat menjadi eksekutor bagi tendangan bebas. Herman Abanda, masih Abanda. Langsung kirimkan umpan ke depan kepada Fabio Lopez. Terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Kembali Supriyadi Persita perlahan mencoba. Dicuri Robertinho Puliara kini. Nampaknya sebuah pelanggaran handball oleh Robertinho Puliara, playmaker asal Argentina. Supriyadi. Kembali possession football dari pemain-pemain Persita Tangerang. Langsung umpan di dalam kotak penalti dan tandukan masih mengarah ataupun di atas mistar dari Hendro Kartiko. Ya, kita lihat tadi bagaimana visi dari seorang Supriyadi melihat temannya yang begitu bebas. Namun umpan dari Supriyadi tadi sayang gagal dimanfaatkan meski sebetulnya dalam posisi yang sangat baik untuk bisa mencetak gol. Sedikit kaget memang kita lihat tadi Imade Wirahadi. Kalau saja ada satu kontrol, boleh jadi peluangnya akan lebih besar persentasenya untuk membobol gawang Hendro. Persija kini melalui Danan Puspito. Greg Nwokolo, gerakan untuk melepaskan dari pengawalan Julian Hontong. Masih Greg Nwokolo. Sebuah crossing membentur Anthony Placid. Kembali kita saksikan skill dari Nwokolo. Dan akhirnya menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Inilah yang membuat banyak pemain belakang agak kesulitan untuk mengawal kecepatan dan juga gerakan individu dari Greg. Karena memang pemain ini sangat lihat, sangat licin sekali, memiliki skill yang tinggi. Greg memang memiliki skill individual yang cukup menarik. Kita tahu dia memiliki keeping yang bagus dengan penetrasi sambil berlari membawa bola. Sebuah skill yang lain yang juga ada pada seorang
Greg Nwokolo. Ismet, Namun kini Ismet Sofyan langsung mengarah ke arah gawang dari Wawan Dermawan. Berusaha tadi dibuang oleh Julian Hontong. Cucu Hidayat berusaha keluar dari tekanan. Pemain-pemain Persita Tangerang keluar dari lapangan permainan. Nah, saksikan tadi peluang dari Ismet Sofyan, dan memang Ismet adalah salah seorang pemain yang dikenal dengan kemampuan untuk menjadi eksekutor dari tendangan bebas. Sudah sering kali tentunya kita melihat gol-gol yang dihasilkan oleh Ismet Sofyan, pemain yang juga memiliki begitu banyak international cap bersama tim nasional Indonesia. Imade Adi Wirahadi, masih Adi, Nicholas Yone, Julian Hontong, kesempatan bagi Persita yang kembali terbuang melalui Julian Hontong. ya ini juga bagian dari kekurang tenangan anak-anak Persita Tangerang. Kali ini giliran Julian Hontong yang konon sempat dikabarkan tidak akan main pada malam hari ini karena belum begitu prima dari cederanya. Kita melihat sebuah kesalahan yang sebetulnya sangat ironis buat pemain dengan kelas profesional seperti seorang Julian Hontong. Fabio Lopez dengan kekuatan headingnya memenangkan duel tadi. Ini Ilham. Ismet Sofyan mencoba untuk mengejar bola dari Ilham. Terlampau sulit tadi. Ada Kerry Yudiono yang mengantisipasi. Made, Nicholas Yone, Herman Abanda memakai sebuah pelanggaran. Ada sebuah gangguan sepertinya, kita lihat bagaimana Armando pribadi memberikan sebuah pelanggaran. Nicholas Yone, Julian Hontong, masih Persita dengan penguasaan bola. Kembali kami sampaikan bahwa target Persita adalah memenangkan pertandingan ini untuk menghindari hukuman degradasi. Crossing langsung tidak mampu untuk dicapai oleh Imade Adi tadi, dibuang saja oleh Ismet Sofyan. Fabio Lopez terlihat lebih mobile pada pertandingan malam hari ini, di mana ia juga mencetak gol pertama di 1,5 menit jalannya pertandingan, memberikan keunggulan bagi Persija Jakarta, dan gol tersebut merupakan gol keduanya dengan memakai kostum Persija Jakarta, di mana total ia baru mencetak 3 gol. Adolfo Souza, masih Adolfo, diikuti oleh Greg Nwokolo. Nicholas Yone melebar, Kerry Yudiono, crossing lepaskan oleh Kerry, tidak mampu untuk menembus Herman Abanda. Kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Supriyadi, Sunar, Anthony Placid, pemain yang juga bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan maupun seorang stopper. Kerry Yudiono, kembali langsung bola dikirim ke depan kepada Imade Adi, tidak mampu untuk melewati Herman Abanda. Aris Indarto, Sunar, Anthony Placid, pemain asal Kamerun di kubu Persita. Pada rekannya juga asal Kamerun, Nicholas Yone. Cucu Hidayat kembali pada Placid. Sunar masih memainkan bola. Possession football diperagakan oleh pemain-pemain Persita Tangerang. Cucu langsung kepada Adolfo tanpa kompromi tadi, Aris Indarto. Dan kembali kita saksikan Fabio Lopez begitu mobile. Dan kesalahan hampir saja, masih Maman di dalam kotak penalti. Aris Indarto akhirnya menguasai keadaan. Hampir saja dari Ismet Sofyan melakukan kesalahan fatal, membiarkan bola dicuri tadi oleh Maman sebelum akhirnya keluar. Dan kini Fabio Lopez kirimkan sebuah umpan langsung, maksudnya pada Greg Nwokolo. Sunar Sulaiman, sebuah back pass. Clearance tadi dari Wawan Dermawan. Kerry Yudiono, masih Kerry. Keluar Ismet Sofyan. Ya, cukup bagus kita lihat bagaimana peragaan possession football yang dikembangkan anak Persita Tangerang. Tetapi catat,
mereka memerlukan penetrasi dan mereka juga perlu manuver untuk bisa meraih kemenangan dalam laga yang sangat penting buat pendekar Cisadade ini. Baru saja kita saksikan sebuah peluang yang dimiliki oleh Persita Tangerang melalui penetrasi dari Maman memanfaatkan kesalahan dari Ismet Sofyan. Masih ada Aris Indarto tadi yang menguasai keadaan. Iya, kalau kita lihat juga bagaimana para pemain Persita tampak berhati-hati sekali dalam membangun serangan, tidak ingin terburu-buru, namun juga tidak ada kombinasi-kombinasi ataupun umpan-umpan trupas yang sangat efektif, sehingga kerap kali bola selalu kembali dikuasai oleh anak Persija. Barangkali ini juga karena tidak adanya seorang playmaker ataupun feeder yang bisa memberikan umpan-umpan baik di lini tengah Persita Tangerang. Suasana dari bench Persija Jakarta dan Bambang Pamungkas tampaknya sebuah kebijakan rotasi di kubu Persija oleh pelatih Danur Windo menempatkan Bambang Pamungkas di bench Persija pada malam hari ini. Danan Puspito kini, Greg Nokolo, Ali Yudin tidak mampu melewati Anthony Placid, clearance Aris Indarto, Robertinho Puliara, Ponario Astaman yang bertindak sebagai kapten kesebelasan di malam hari ini. Greg, umpan kepada Danan Puspito, tampaknya dipotong tadi oleh Julian Hontong. Ternyata merupakan sebuah tendangan gawang dalam pengamatan dari wasit. Dan inilah kondisi dari bench Persita Tangerang. Kita saksikan masih tampak tersenyum para pemain. Dan Zainal Abidin tentunya dengan tugas yang begitu berat yang harus diemban. Di mana di musim ini dia mengambil alih posisi sebagai pelatih kepala dari Agus Suparman. Ya. Ini kita tahu bagaimana Zainal Abidin mantan pemain PSSI Garuda 1. Benar-benar memerlukan satu fokus. Anak-anaknya bisa memetik kemenangan, mengemas 3 angka mutlak dalam laga penting pada malam hari ini. Bukan pekerjaan gampang tentu saja. Cucu Hidayat dan sebuah tembakan langsung hampir saja mengecoh Hendro Kartiko, namun akhirnya sebuah follow up gerakan dari Hendro tadi menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Ini barangkali yang dimaksud oleh Cucu Hidayat dengan lebih sering melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Dia berharap terjadi rebound dan juga melihat bahwa kondisi lapangan yang tidak ideal, seringkali bola-bola yang lenting sulit untuk dikuasai. Dan tadi kita lihat bagaimana Hendro agak sedikit gagap dalam mengantisipasi bola lenting, tendangan dari Cuhi. Namun sayang Imadi Wirahadi gagal untuk segera melakukan rebound. Sebuah umpan terobosan dari Ponario Astaman kepada Robertinho. Terlampau deras. Walaupun mendapatkan aplaus, kembali kita saksikan Hendro Kartiko hampir saja terkecoh oleh tembakan langsung dari Cucu Hidayat. Sebuah keputusan yang menarik, berani. Bagaimana Cucu melepaskan sebuah tendangan keras. Dan kita melihat kontur lapangan tidak begitu rata, tidak begitu bagus. Dan boleh jadi ini yang diharapkan oleh anak-anak Persita. Kita lihat, 2 kali Hendro kaget. Sebelum kemudian Imade Wirahadi juga gagal memaksimalkan bola rebound. Dan itu juga menyebabkan Julian Hontong sempat terpleset tadi. Ya. Dan ini tampaknya betul-betul diketahui oleh seorang Cucu Hidayat yang notabene sudah sangat mengenal tentu saja lapangan Siliwangi ini karena pernah bermain di Bandung. Dan juga fakta bahwa Persita Tangerang menggunakan stadion ini sebagai home base mereka di musim ini. Julian Hontong. Anthony Placid, Nicholas Johnny, kembali Persita dengan penguasaan bola yang lebih dominan, berusaha untuk melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Maman, sang kapten kesebelasan. Nicholas Johnny dicuri tadi oleh Ponario Astaman. Masih Ponario mencari rekannya, pendek pada Danan Puspito. Aris Indarto, Ponario penetrasi, 2 pemain dilewati. Robertinho tidak mampu untuk memberikan kepada Danan Puspito tadi. Anthony Placid, Sunar Sulaiman. Dan kembali kami sampaikan bahwa keunggulan dari Persija Jakarta diciptakan di menit kedua
oleh striker Fabio Lopez melalui sebuah backheel atas umpan dari Ismet Sofyan dan Muhammad Ilham kini. Sebuah crossing dalam kotak penalti. Ali Yudin tidak mampu untuk menjangkau bola tadi. Ekspresi dari Danul Windo. Ya, kita lihat lagi-lagi bagaimana Persija Jakarta seringkali memanfaatkan rapuhnya sisi kiri pertahanan dari Persita, baik ke Ismet Sofyan maupun juga Ilham, seringkali mendapatkan kesempatan melakukan bola-bola crossing dari sisi sebelah kiri pertahanan Persita Tangerang, dan tadi hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Ali Yudin. Dan kita menyaksikan salah seorang pemain Persija Jakarta, yaitu Herman Abanda, yang tampak terjatuh di luar ataupun di pinggir lapangan. Kita saksikan akibat benturan dengan Adolfo Souza tadi. Masih mendapatkan perawatan. Persita Tangerang dengan sebuah kesempatan dan kesigapan dari Hendro Kartiko menyelamatkan gawang dari Persija Jakarta. Ya, kita melihat bagaimana senioritas seorang Hendro banyak memberikan andil dalam penyelamatan gawang Persija. Dan kita juga tahu ketika ada kepercayaan buat seorang Iswan Karim, bahaya. Kembali sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Cucu Hidayat. Dan kali ini hanya sedikit melebar dari gawang Hendro. Ya, seperti sudah menjadi bagian dari sebuah strategi bagaimana anak-anak Persita siapapun yang terdekat dengan bola, dan ketika ada space sekecil apapun, lepaskan tendangan, berharap ada rebound dari Hendro, pemain yang sangat-sangat senior dan benar-benar malang melintang dalam atmosfer industri sepak bola nasional. Wawan Dermawan tadi menguasai keadaan. Jauh langsung ke depan. Sebagai sebuah pelanggaran dilakukan oleh Herman Abanda terhadap Adolfo Souza, dan memang kerap kita saksikan duel antara kedua pemain ini sepanjang pertandingan sejauh ini. Iya, memang. Sebuah hadangan, dan kita melihat bagaimana gaya Abanda Herman sangat cool. Dan kita tahu dalam hitungan menit sebelum kejadian ini terjadi, Abanda juga terkena sebuah hadangan dari Adolfo Souza. Mungkin ini sebuah revansmen. Namun tentu saja situasinya menjadi keuntungan bagi Persita Tangerang karena langsung menghadap ke gawang Hendro. Sebuah set piece dengan jarak tembak yang cukup ideal, dan saya pikir Cucu akan memberikan sebuah eksekusi untuk set piece ini. Dan ada Imade Adi Wirahadi dan juga Nicholas Yone. Siapakah salah seorang dari kedua pemain ini tentunya bersiap. Imade langsung ke depan. Imade Adi Wirahadi dengan sebuah tendangan dan eksekusi yang begitu spektakuler menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Cukup kelas. Kita lihat bagaimana gol yang diambil lewat set piece Imade Wirahadi. Pemain yang kerap sebagai super sub, tapi pada malam ini dimainkan sebagai starter. Dan kita melihat bagaimana tendangannya yang sangat akurat dan sulit, meski ada sebuah reaksi dari Hendro Kartiko, tetap merobek gawang Persija 1-1. Iya, kita lihat sebuah ayunan yang sangat sempurna dari Imade dengan melengkungkan badannya. Kita lihat bagaimana bola juga begitu spin dan sulit untuk bisa dihadang atau diblok oleh Hendro Kartiko. Begitu sempurna, begitu melengkung, begitu di pojok gawang dari Hendro Kartiko untuk gol ke-6 bagi Imade Wirahadi musim ini. Berusaha keluar dari tekanan kini Persija Jakarta. Herman Abanda, kesalahan tadi, kini Cucu Hidayat berikan pada Adolfo. Masih duel Adolfo, akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta Robertinho. Fabio Lopez, Ismet Sofyan sebuah clearance.
kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persita. Nicholas Jone mulai berjalan dengan tempo cepat pertandingan pada malam hari ini. Umpan kembali Herman Abana dengan clearance yang kurang begitu baik. Kembali harus berduel dengan Adolfo Sosa di dalam kotak penaltinya. Persita Tangerang. Kerry Yudiono. Masih Kerry Yudiono mendorong bola terlampau deras bagi dirinya sendiri dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Ya, saya dengan gol yang dipetik Imade Adi Wirahadi ini, kita lihat sebuah gol yang sangat kelas dengan positioning yang juga sulit untuk dijangkau oleh Hendro Kartiko. Ini akan lebih menebalkan spirit skuad Persita Tangerang untuk menatap dan fokus agar bisa meraih kemenangan dalam laga yang vital buat anak-anak Zainal Abidin ini. Bahkan kita bisa menyaksikan ekspresi luapan kegembiraan dari bench Persita Tangerang yang kini kembali mencoba untuk melakukan tekanan ke jantung pertahanan dari Persija. Julian Hontong, Nicholas Jone. Langsung Nicholas Jone lepaskan kembali sebuah tembakan, namun masih melayang di atas Mistar. Tampaknya memang sebuah strategi yang diusung oleh Persita Tangerang malam hari ini dengan berbagai percobaan jarak jauh dari pemain-pemain mereka. Jarang memang kita melihat one two touch sampai penetratif ke dalam areal penalti Persija Jakarta. Kita tahu bagaimana anak Persija sering melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti. Kembali kita saksikan tadi 1-1. Gol pembuka oleh Fabio Lopez bagi Persija Jakarta pada menit kedua. Dan gol tendangan bebas yang begitu sempurna dari seorang Imade Wirahadi pada menit ke-28. Sebuah warning tentu saja buat Danur Wido. Satu kemenangan dari 10 laga bagi Persija Jakarta, di mana ini merupakan sebuah Pencapaian yang ironis saya pikir. kemenangan terakhir mereka raih saat menundukkan PSIS Semarang 1-0. Setelah sebelumnya dalam 7 partai sejak mereka menaklukkan Persiwa Wamena, dan terakhir kali mereka bermain di Gelora Bung Karno Jakarta dengan skor cukup fantastis saat itu, yaitu 6-1. Yap. Persija sangat terseok-seok di musim ini. Ya, dan untuk kemudian mereka disodorkan dengan sederet persoalan-persoalan vital. Mereka tidak diuntungkan secara penjadwalan pertandingan. Mereka tidak mendapatkan izin pertandingan di home base mereka di Stadion GBK Senayan. Dan mereka juga didera kelelahan. Dan satu yang juga penting adalah bagaimana krisis internal ketika secara finansial skuad ibu kota ini mengalami beberapa persoalan yang sangat mendasar. Kini kembali Persita. Imade Wirahadi lepaskan sebuah umpan. Kita saksikan determinasi dari Imade Adi Wirahadi. Pelanggaran kepada Ponario Astaman. Ya, jelas sekali bagaimana motivasi dan juga semangat dari Imade Wirahadi. Memang dari kebanyakan pertandingan kita harus akui bahwa Persita Tangerang membutuhkan sebuah pemantik semangat, dan itu hanya bisa dilakukan oleh gol-gol yang dicetakkan oleh penyerang mereka, baik Adolfo maupun juga Imade Wirahadi, yang sayangnya di banyak kesempatan juga itu selalu datang terlambat, sehingga sulit bagi Persita Tangerang untuk bisa bangkit, apalagi dalam situasi tertekan atau tertinggal. Dan karena itu gol tadi oleh Wirahadi bisa kembali memulihkan kepercayaan diri para pemain Persita. Kini Danan Puspito pada Fabio Lopez di dalam kotak penalti dari Persita Tangerang. Greg Bokolo. Ponario mencoba untuk mengurung jantung pertahanan dari Persita Tangerang. Sebuah tackling yang sangat baik tadi dari Julian Hontong untuk memotong gerakan dari Danan Puspito. Kembali Fabio Lopez terlepas tadi yang menghasilkan sebuah tendangan gawang. Memang sulit sekali bagi anak-anak Persija untuk bermain taktikal dengan kondisi lapangan dengan kontur tanah yang tidak stabil. Padahal di sanalah sebetulnya salah satu letak keunggulan permainan teknik Persija. Dan banyak pemain yang
mengatakan bahwa lebih enak bermain di Siliwangi jika dalam keadaan hujan. Dengan begitu mereka bisa mendapatkan kontur lapangan lebih lembut, lebih empuk dibanding kering seperti ini. Dan tentu Persija mendapatkan kesulitan untuk bermain taktik, kombinasi. Tapi apapun kedua kesebelasan mendapatkan hal yang sama. Tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensi yang mereka punya. Kembali Persita Tangerang melalui Kerry Yudiono. Cucu Hidayat. Anthony Placid, masih Persita Tangerang dengan penguasaan Nicholas Jone, Cucu Hidayat. Semakin mendekati jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Adolfo, sebuah komunikasi yang buruk tadi membuat Persija dapat melakukan penguasaan bola. Terlepas kembali Fabio Lopez. Supriyadi. Duel di lapangan tengah dimenangkan oleh Ponario. Greg Nokolo, Robertinho Puliara. Masih Robertinho. Sebuah chip di dalam kotak penalti kini Aliudin, dan masih ada Wawan Dermawan dengan kesigapannya untuk menghalau bola dan hanya hasilkan sebuah sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, tidak dalam kontrol Ali memang bola kehilangan sepertinya, dan kita melihat Wawan pun juga dengan sigap cepat keluar dari gawangnya. Kita saksikan kesigapan dari Wawan Dermawan tadi. Ekspresi dari Bambang Pamungkas kepada tandemnya. Tampak gregetan area dia. Ismet Sofyan kirimkan sebuah, dan Herman Abanda dengan sebuah loncatan yang begitu tinggi, namun belum dengan eksekusi sempurna melalui heading tadi. Ya, sebuah ciri khas, sebuah gaya khas dari seorang Abanda Herman. Kita melihat jauh meninggalkan posnya dan selalu ada di areal penalti setiap ada sebuah set piece dari sepak pojok. Dan Ismet yang kembali prima setelah absen dalam beberapa pertandingan memberikan sebuah assist, dan kita melihat menaik di atas Mistar, sundulan dari Abanda Herman. Ini Persita, Maman, Nicholas Jone, Julian Hontong. Masih Persita dapat melakukan tekanan, dan crossing dari Julian Hontong tadi kurang begitu baik. Robertinho Puliara, Ismet Sofyan. Kembali pada Robertinho. Dihalau oleh Supriyadi. Pakai sebuah offside pada Imade Adewirahadi, pencetak gol yang menyamakan kedudukan melalui sebuah tendangan bebas yang sempurna. Ya. Pemain berusia 26 tahun dan merupakan anggota kepolisian. Betul. Dan sebuah hal yang menarik buat Imade Adewirahadi. Kita tahu selama ini selalu dimainkan sebagai super sub. Dan ketika Persita kehilangan seorang Christian Bekatal yang terkena akumulasi kartu kuning, main sebagai starter dan kembali memberikan sebuah gol untuk menyeimbangkan keadaan. Peluang Aliudin, apakah sebuah tembakan langsung ataukah crossing tadi? Namun bola meninggalkan lapangan permainan, meminta maaf kepada rekannya. Tampaknya dimaksudkan untuk menjadi sebuah crossing yang kurang sempurna. Ya, sebuah kesempatan dari Aliudin kembali. Namun lagi-lagi bola terlalu liar untuk bisa dikuasai, dan kita lihat juga pressure dari anak Persita Tangerang dalam situasi tertekan terlihat juga cukup dominan ke kubu Persija. Anthony Placid, Persita Tangerang hampir saja memberikan kesempatan bagi Greg Nokolo tadi. Namun kembali Wawan Dermawan, Julian Hontong, kembali sebuah crossing, dorong bola langsung ke depan. Ada Herman Abanda. Maman cukup sigap bagi Persita, crossing dilepaskan oleh Maman. Adolfo agak sedikit sulit untuk mengejar bola dan terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Tendangan gawang. terlalu deras. Kita lihat bagaimana Maman memberikan sebuah assist tadi untuk Michel Adolfo Souza, El Capitano Maman, yang juga pernah beredar untuk Persiraja Banda Aceh. Keluar di lapangan permainan.
Adolfo, dua lapangan tengah dimenangkan oleh Persija. Greg Hokolo, Herman Abanda, Muhammad Ilham. Persija kini mencoba, dapat dihalau oleh Sunar Sulaiman. Julian Hontong, Lasit kepada Sunar Sulaiman. Nicholas Jone, Kerry Yudiono. Kembali Persita mencoba menekan. Cucu Hidayat dihalau saja oleh Ponario Astaman. Amankan dulu bola, Ton. Kerry berusaha untuk melakukan atau melepaskan crossing tadi. Dan kembali Persita, Bahaya. penguasaan bola, tembakan langsung masih membentur Herman Abanda. Masih Persija dalam tekanan. Dan akhirnya Herman Abanda sebuah clearance tadi. Masih kita saksikan determinasi dari pemain-pemain Persita tentunya untuk mengurung pertahanan dari Persija Jakarta. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ismet Sofyan kepada Imade Adiwira Hadi. Ya, saya pikir ada gerakan kaki kanan dari Ismet menerpa perut atau paha dari Wira Hadi. Cukup keras, tadi kita lihat. Oh. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kita lihat bagaimana ayunan kaki kanan dari Ismet. Keras saya pikir. Ya, saya kira ini juga bentuk dari kelemahan Ismet dalam mengcover pergerakan dari Imade tadi, hingga ia terpaksa menjatuhkan Imade. Dan seringkali memang dari sektor kanan pertahanan Persija kebocoran-kebocoran terjadi, dan di sana seringkali muncul second line dari Persita. Sebelumnya kita Maman bisa muncul berkali-kali dari sana. Kini Cucu Hidayat langsung lepaskan sebuah tembakan, masih melebar dari gawang Hendro Kartiko, tampaknya menyentuh kaki salah seorang pemain Persija Jakarta, menghasilkan sebuah sepak pojok. Memasuki menit-menit akhir di babak pertama, tekanan kepada Hendro Kartiko kini. Julian Hontong, sebuah crossing ia lepaskan. Masih terlampau mudah bagi Hendro Kartiko. Persija kini mencoba. Ponario, Danan Puspito, Aliudin. Terlepas Robertinho tadi, Anthony Placid langsung kirimkan bola ke depan. Hanya menyisakan Herman Abanda dan juga Aris Indarto, pemain-pemain Persija Jakarta. Ya, kita lihat Abanda Herman tidak terlalu susah payah, tidak terlalu sibuk, cukup rileks, cukup tenang, karena memang tidak ada ancaman yang sangat berbahaya dari lini depan Persita Tangerang. Di sini juga terlihat tidak ada pengaruh berarti ataupun yang signifikan dengan absennya Pierre Nyangka. Kembali Persita Tangerang. Maman, sebuah chip tadi kepada Adolfo, masih dapat dipotong oleh Danan Puspito. Julian Hontong, dan kini dalam kotak penalti kembali Imade Wirahadi. Hampir saja Cucu Hidayat apabila tidak ada Robertinho tadi yang memotong bola. Ya, sedikit ragu-ragu tadi kita lihat bagaimana Imade Wirahadi memberikan satu bola sodor untuk Cucu, dan kembali sebuah peluang. Kita saksikan Imade Wirahadi tadi berusaha untuk melakukan sebuah chip, menciptakan ruang bagi dirinya sendiri di kotak penalti dari Persija Jakarta. Fabio Lopez, Muhammad Ilham, kembali pada Lopez, masih Lopez, sebuah crossing berusaha ia lepaskan, ada Sunar Sulaiman, Ismet Sofyan langsung menuju ke kotak penalti, masih dapat dihalau. Kerry Yudiono tidak berhasil menjangkau bola tadi.
Robertinho, Muhammad Ilham, Ponario Astaman, sebuah chip dan Fabio Lopez. Bukan merupakan sebuah tandukan yang mengancam gawang Wawan Dermawan. Kita saksikan dan Nurwindo. Bahaya. Dan bahaya yang ditebar oleh sebuah backheading tadi dari Herman Habanda, dan kembali Imade Adi Wirahadi yang kerap mengancam jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Sudah 1 gol ia ciptakan, golnya yang ke-6 musim ini, di mana ia lebih dikenal sebagai super sub. Yap. 4 gol ia ciptakan dalam posisi menjadi pemain pengganti. Gary Yudhoyono, Nicholas Jone, Persita Tangerang kembali dengan ancaman. Masih Nicholas Jone, sebuah crossing yang lepaskan, dibuang saja oleh Herman Abanda dan hanya menyisakan beberapa menit saja di babak pertama ini. Zainal Abidin dengan tugas yang berat tentunya untuk menjaga status Persita Tangerang sebagai tim Jarum Indonesia Super League di musim yang akan datang. Dan wasit Armando Pribadi akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana skor 1-1 melalui gol Fabio Lopez pada menit kedua bagi Persija. 1-1 adalah skor sementara yang diraih di babak pertama dalam laga antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Ya, kita lihat dari perimbangan kekuatan masih sama kuat, 50-50. Dan gol juga sama kuat 1-1. Namun kita lihat bagaimana persentase permainan dan tendangan ke gawang. Tampaknya Persita sedikit lebih banyak karena mereka memang lebih sering memperlihatkan upaya-upaya untuk shooting dari jarak jauh. Babak kedua telah dilaksanakan. Persita Tangerang 1, Persija Jakarta 1, langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Dan kita akan segera menantikan bagaimana perjalanan babak kedua. Apakah bisa menjadi begitu berarti buat skuad Persita Tangerang, atau sebaliknya Persija yang akan membenamkan Persita masuk dalam jurang degradasi. Sebuah teka-teki yang klasik, tapi tetap penting untuk kita simak bagaimana babak kedua ini. Kembali sebuah percobaan dari Persita, masih dapat dihalau tadi oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Kembali namun Persita Tangerang, determinasi yang ingin mereka tunjukkan untuk menghindari degradasi. Nicholas Jone, umpan yang tidak menjangkau rekannya tadi. Ismet Sofyan langsung dorong bola ke depan pada Fabio Lopez. Supriyadi, hampir saja duel antara Lopez, masih Lopez. Lopez kirimkan sebuah crossing, masih mengarah kepada Wawan Dermawan. Sebuah ball screening yang cukup bagus dari Fabio Lopez. Inilah Fabio Lopez Alcantara, pemain asal Brazil, mencetak gol pertama bagi Persija Jakarta, di mana di putaran pertama ia merupakan bagian dari skuad Persib Bandung. Aris Indarto, clearance. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kembali Greg Nokolo berusaha untuk melewati Anthony Placid dengan aksinya dalam kotak penalti kini. Dan masih Fabio Lopez, Wawan Dermawan dengan beberapa penyelamatan beruntun. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah penetrasi coba dilakukan oleh Greg dari sisi kanan pertahanan Persita. Dan kita lihat tadi bagaimana Nicholas John agak kewalahan untuk bisa menghadang Greg. Dan sayangnya finishing touch dari Greg dan mungkin ingin diberikan umpan kepada Fabio Lopez. Namun memang terjadi scrimmage, agak sulit. Dan sementara kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas. Dan umpan dari Ismet Sofyan, bola melengkung. Dan kembali Wawan Dermawan yang harus hadir untuk menjadi penyelamat. Sebuah tackling dari Maman tadi kembali menghasilkan sebuah situasi sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah pressure yang bertubi-tubi sejak kick off babak kedua. Kita melihat bagaimana sebuah set piece dari Ismet Sofyan. Sebuah ciri khas bagaimana dia memberikan bola melengkung. Nyaris membahayakan gawang Wawan
Dermawan tadi. Kembali kini Ismet Sofyan dengan spesialisasinya. Crossing. Dalam kotak penalti tidak mampu dikuasai oleh Agus Indra. Langsung meminta maaf kepada Ismet. Agus Indra Kurniawan yang sudah pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia bersama Petrokimia Gresik. Maman. Umpan terobosan maksudkan kepada Adolfo. Kapten kesebelasan Maman, pemain berpengalaman yang baru bergabung di tim Persita Tangerang di putaran kedua. Nicholas John, Julian Hontong, Adolfo terlepas. Ponario langsung kirimkan bola ke depan, maksudnya pada Greg Mokolo. Ada Anthony Placid, sebuah back pass tadi. Inilah Wawan Dermawan, jaga gawang yang memperkuat Semen Padang di musim lalu. Umpan terobosan sungguh baik kepada Kerry Yudiono. Dan cross dari Kerry di dalam kotak penalti. Tidak mampu untuk dijangkau rekannya. Dan Puspito. Dan kembali penguasaan bola oleh pemain-pemain Persita. Nicholas John. Julian Hontong. Terlepas kembali Julian Hontong. Kurang cermat kita lihat Julian Hontong. Ya, kita lihat bagaimana Persita sudah mulai mengembangkan permainan dari sektor sayap. Di kiri ada Kerry Yudiono dan di kanan ada Julian Hontong. Namun seringkali kita juga tidak mendapatkan adanya titik temu ketika bola crossing dilancarkan oleh kedua sayap Persita. Karena Adolfo seringkali dalam posisi yang tidak ideal untuk menyambut bola. Fabio Lopez, Agus Indra berusaha untuk melepaskan diri dari Kerry Yudiono. Sebuah ganjalan dari Kerry menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah tackling yang cukup keras tadi dilakukan oleh Kerry terhadap Agus. Masuknya Agus juga sepertinya menyodorkan sebuah strategi baru yang coba diajukan ataupun diupayakan oleh pelatih Dan Ruindo dengan memainkan Ilham. Kita kenal Agus sebagai gelandang yang sangat lugas dan juga memiliki tendangan keras. Dan kini Ismet Sofyan crossing. Ada Greg Mokolo, Fabio Lopez, kembali sebuah bola ataupun situasi liar dapat dikuasai oleh Wawan Dermawan. Kembali sebuah kesempatan Greg tadi yang tidak mampu menjangkau bola. Ya, kita melihat bagaimana sebuah umpan yang juga berkelas kembali disodorkan Ismet. Ini adalah persoalan finishing touch. Kita melihat bagaimana Fabio Lopez tadi belum begitu maksimal dalam menyelesaikan bola bagus dari Ismet Sofyan. Ponario, Robertinho, Puliara, Ismet Sofyan. Langsung Ismet kirimkan pada Fabio Lopez. Ketat membayangi Anthony Placid, Greg Mokolo, Danan Puspito. Persija mencoba, sebuah crossing dilepaskan. Membentur Sunar Sulaiman dan menghasilkan sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Ya, bertubi-tubi kita lihat. Kita menantikan bagaimana finishing touch yang prima dari anak-anak Jakarta. Umpan di dalam kotak penalti, ada Supriyadi yang menghalau. Masih ada Danan Puspito kembali. Kembali sebuah crossing. Ada Herman Abanda tampaknya tadi. Masih belum dengan tandukan ataupun penyelesaian. Ada dua nama kita lihat terkapar depan mulut gawang Wawan Darmawan. Dan salah satu adalah Wawan sendiri. Ada Greg juga. Abanda tampaknya. Abanda, iya. Iya. Tersaksikan memang terjadi benturan antara kedua pemain. Sejujurnya memang lompatan dari Abanda lebih dulu daripada sergapan penjaga gawang Wawan. Dalam situasi ini sebenarnya kiper lebih mendapatkan proteksi dari wasit, namun entah mengapa wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Namun paling tidak bola sudah diamankan lebih dulu.
untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang mengalami cedera mendapat perawatan. Dan Abanda sudah berdiri. Memang tidak masalah bagi pemain ini karena ketegarannya dan juga kebiasaannya bermain tough. Ya, warming up. Kita lihat sebuah indikasi BP akan segera disuntikkan Danur. Apakah Aliudin yang akan segera ditarik keluar atau Fabio Lopez? Atau mungkin tiga-tiganya dimainkan, men. Bisa jadi seperti itu. Karena masalahnya memang hanya finishing touch. Betul. Seperti tadi katakan Memen, berapa kali sebuah kombinasi permainan di dalam kotak penalti setelah didahului oleh penetrasi yang begitu atraktif dari Greg. Namun selalu saja gagal diselesaikan menjadi gol oleh Lopez maupun juga Aliudin. Dan begitu jarangnya Bambang Pamungkas menjadi pemain cadangan di kubu Persija Jakarta. Di mana saat ini apabila ia turun hanya dengan penampilan kedua sebagai pemain pengganti musim ini. Tampaknya agak serius karena memakan waktu yang cukup lama perawatan di dalam lapangan. Terhadap penjaga gawang Wawan. Masih terkapar penjaga gawang Wawan Darmawan. Dan kembali kita saksikan melalui sebuah duel dan benturan dengan center back ataupun stopper dari Persija Jakarta, Herman Abanda. Ya, tampak ada aba-aba dari official Persita Tangerang untuk melakukan pergantian pemain. Apakah ini menjadi sebuah keuntungan atau bahkan kerugian karena Wawan cukup baik dalam mengawal gawang yang sepanjang 55 menit sejauh ini pertandingan. Ya, saya pikir ini salah jatuh. Bagaimana Wawan Darmawan tadi dalam sebuah duel di udara bersama Banda Herman dan Bayu Cahyo Wibowo. Segera dimainkan Zainal Abidin. Kita melihat bagaimana Wawan sudah tidak bisa meneruskan sisa pertandingan. Sebuah kepercayaan dan juga tentu sebuah tantangan buat Bayu. Ya. Penjaga gawang Bayu Cahyo Wibowo berusia 25 tahun, bermain bagi Persipon Pontianak di musim lalu. Untuk pertama kali masuk sebagai pemain pengganti di musim ini. Tentunya tidak terhindarkan untuk menggantikan peran dari Wawan. Sebuah situasi yang memang sangat tidak menguntungkan bagi Persita dan juga tentu bagi Bayu ini merupakan cara dia bermain yang tidak dalam status ideal, artinya masuk menggantikan pemain yang sudah lebih dulu tampil. Dibutuhkan sebuah pemanasan dan juga peregangan mestinya bagi seorang kiper untuk bisa masuk. Tapi dalam situasi seperti ini praktis harus lebih cepat Bayu melakukan adaptasi untuk bisa menggantikan Wawan Darmawan yang sepanjang 56 menit permainan tampil cukup baik. Kembali skor 1-1 antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Gol dari Persija Jakarta di menit kedua dihasilkan oleh Fabio Lopez dan gol balasan pada menit ke-28 oleh Imade Adewira Hadi. Kepada Persita Tangerang, Aliudin dengan kecepatannya Aliudin. Greg Nokolo kirimkan sebuah crossing menuju Bayu Cahyo Wibowo, hampir saja. Ya. Penguasaan bola pertamanya terlepas. Penguasaan bola pertama dan sekaligus sebuah ujian pertama buat Bayu. Sebuah tangkapan yang tidak begitu lengket. Adolfo Souza masih sebagai pemain terproduktif di kubu Persita Tangerang dengan 7 gol. Walaupun gol dari Imade tadi hanya terpaut 1 gol antara kedua pemain kini, di mana Imade sudah mencetak 6 gol, kini Persija. Danan Puspito, crossing dilepaskan kembali. Ada Fabio Lopez dan sebuah eksekusi masih dapat diblok oleh Sunar Sulaiman.
cepat dan cergas. Kita lihat bagaimana Sunar memblok sebuah space yang sudah didapatkan Fabio Lopez. Sebuah kontrol lewat dada dan ini dia. Tendangan setengah volley yang dieksekusi terlambat sepersekian detik sebelum Sunar kemudian datang memblokingnya. Ya, saya kira ada dua pilihan sebenarnya. Lopez bisa juga melakukannya dengan heading langsung, mengingat bola begitu manja sekali, menghampirinya di muka gawang dari Bayu Cahyo. Namun sepertinya Lopez memilih untuk lebih dulu mengontrolnya. Ismet Sofyan kembali. Anthony Placid. Robertinho Puliara kini kembali lepaskan sebuah crossing. Persija Jakarta terlampau mudah bagi Bayu Cahyo Wibowo. Supriyadi, Adolfo, Kerry Yudiono, Persita kini dengan sebuah tekanan. Oh, Cucu Hidayat dan sebuah eksekusi yang tidak begitu sempurna dari Cucu Hidayat. Ya, terlalu memaksa tampaknya Cuhi untuk melakukan syuting langsung dari sudut yang tidak ideal dan posisi yang juga tidak pas untuk melakukan tembakan. Meski tadi sebuah umpan terupas yang sangat baik dilakukan oleh Maman. Persija, Aris Indarto kini, Herman Abanda, Ismet Sofyan, dorong bola ke depan, Agus Indra, duel dengan Supriyadi, pemain yang berjulukan Jepang, Agus Indra Kurniawan, juga sudah pernah bermain di setiap jenjang ataupun tingkatan tim nasional. betul. Apakah si Jepang bisa meradang dalam babak kedua ini dan membawa Persija kepada tangga kemenangan? Kita juga masih menantikan apakah BP jadi disuntikan Danurindo. Ya, kalau melihat dari pola serangan Persija yang lebih banyak melakukan crossing, memang dibutuhkan seorang finisher header seperti BP. Ya, kita tahu BP dikenal memiliki jump head yang sangat bagus dan mematikan tentu saja. Jauh dikirimkan Hendro Kartiko langsung menuju Agus Indra. Fabio Lopez dengan penguasaan bola dalam kotak penalti kini. Greg Nokolo berusaha untuk lepas dari pengawalan Sunar Sulaiman, tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta dan mulai perlahan-lahan lebih dominan di babak kedua ini Persija Jakarta. Ya, sepak pojok yang ke-8. Kita melihat pergantian pemain, Ervin. Satu penyerang muda saya pikir dimainkan Zainal Abidin. Kita menantikan siapa akan ditarik keluar dan Nicholas John. Ya, tampaknya mengalami cedera Nicholas John. Ervin Rianto butar-butar. Tampaknya akan segera masuk menggantikan peran dari Nicholas John. Dan kembali Persija melalui Ismet Sofyan, cross di dalam kotak penalti dari Persita. Dapat dihalau oleh Cucu Hidayat. Robertinho Puliara masih belum berakhir tekanan dari Persija. Sungguh baik tadi sebuah tackling dari Anthony Placid. Ali Yudin kerjasama dan crossing kembali dari Robertinho Puliara. Dan sebuah kesempatan tadi dari Greg Nwokolo. Dan melalui sebuah tandukan dapat dikuasai oleh Bayu Cahyo Wibowo. Kurang cepat juga kita lihat bagaimana Abanda memaksimalkan bola dari Greg Nwokolo. Inilah Imade Adi Wirahadi. Ervin Rianto butar-butar dengan sebuah umpan yang sangat baik. Adolfo Souza masih belum dengan penyelesaian. Walaupun didahului oleh umpan yang begitu baik. Ya, kita lihat sangat baik sekali sebuah kombinasi yang semula diawali oleh pergerakan Imade kepada Ervin, yang kemudian Ervin memberikan chip ball kepada Adolfo. Sangat ideal sekali sebenarnya untuk melakukan syuting, dan kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan
ofisial dan juga pelatih Persita Tangerang. Inilah Adolfo Sausa. Dan akhirnya Bambang Pamungkas masuk untuk menjadi pemain pengganti, menggantikan peran dari Ali Yudin pada pertandingan ini. Ada sekitar 30 menit buat seorang BP untuk memberikan sebuah bukti apakah dia bisa memberikan gol untuk skuad Persija Jakarta. Masih 1-1 dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Derby Jabodetabek antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Fabio Lopez dicuri tadi oleh Cucu Hidayat. Supriyadi cukup baik dalam mengelak. Dan sebuah umpan yang dikirimkan terlampau jauh bagi rekan-rekannya. Supriyadi. Robertinho Puliara kini beroperasi dari sisi kiri. Agus Indra berusaha untuk melewati Kerry Yudiono. Terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan dari Agus Indra tadi. Terlalu berlama-lama dengan bola, kita lihat Agus Indra. Maman, Adolfo, Abanda, Robertinho, Ismet Sofyan. Dalam penguasaan Persija Jakarta melalui Bambang Pamungkas, Greg Nokolo kini. Masih Greg Nokolo dengan ruang tembak dan sebuah tembakan langsung masih terlampau bisa dikuasai oleh Bayu Cahyo Wibowo. Ya, sebuah keputusan yang bagus dari Greg. Tetapi kita juga melihat bagaimana sebuah penyelamatan yang cukup bagus dari Bayu. Sambil menjatuhkan badan, kita melihat tendangan Greg yang berada di sela-sela keroyokan pemain belakang Persita. Jatuh dalam sergapan Bayu. Aris Indarto, Ponario Astaman, Ismet Sofyan. Kembali pada Ponario. Dapat diantisipasi tadi oleh lini tengah dari Persita Tangerang. Ya, belum terlihat juga peran dari seorang Ponario Astaman yang selama ini kita kenal. Sangat militan, lihat belakangan Ponario memang agak sedikit lambat. Apakah ini juga karena faktor kelelahan yang didera oleh seluruh pemain Persija sehingga semua pemain praktis tidak bisa menampilkan potensi terbaik mereka? Robertinho kerjasama dengan Agus Indra tadi kini dengan penetrasi. Robertinho Puliara. Umpan diberikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang, sebuah crossing menghantam Supriyadi dan menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Yang ke-9 sangat produktif, tetapi masih belum teruji secara perolehan gol. Kita menantikan bagaimana set piece lewat sepak pojok Ismet Sofyan, saya pikir ya sang spesialis untuk bola-bola mati. Kembali Ismet Sofyan, kembali kirimkan dan kembali Agus Indra. Masih belum berhasil Persija Jakarta untuk bisa memperoleh gol yang memberikan keunggulan. Fabio Lopez dengan gol pembuka pada menit kedua. Adolfo, Kerry Yudiono, Persita Tangerang dengan ruang gerak dan melepaskan sebuah crossing. Ada Herman Abanda, Ponario, Robertinho Puliara langsung dorong bola ke depan. Bambang Pamungkas dapat dicuri oleh Anthony Placid. Masih Anthony Placid kembali dapat diamankan oleh Danan Puspito. Ya, tidak dalam kontrol yang bagus tadi, dan Danan kita melihat cukup bagus penampilannya pada malam hari ini. Kembali Persita Tangerang. Mencoba Julian Hontong,
Sebuah pelanggaran oleh Danan Puspito kembali menghasilkan sebuah situasi set piece bagi Persita Tangerang. Ya, ini juga bentuk dari disiplinnya seorang Danan. Di samping seringkali kita lihat dia memberikan umpan-umpan ataupun crossing dari cara overlapping, namun dia juga memiliki kontribusi yang sangat positif untuk membentengi pertahanan Persija dari sektor kiri, meski kali ini harus berbuah tendangan bebas bagi Persita. Persita Tangerang di dalam kotak penalti masih ada pemain bertahan dari Persija tadi yang menghalau. Tampaknya Ponario Astaman. Cucu Hidayat kembali. Lemparan ke dalam kini bagi Cucu. Maman. Ada Aris Indarto. Robertinho Puliara. Langsung lepaskan sebuah umpan ke depan. Greg Mokolo. Kembali kita saksikan Greg Mokolo dengan ruang gerak. Kerjasama dengan Fabio Lopez. Robertinho. Masih Robertinho mencoba untuk menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Namun melepaskan sebuah umpan yang tidak bisa dijangkau oleh rekannya. Terjadi salah paham tampaknya tadi antara Greg dan juga Bambang yang meminta bola. Dan kini Danan Puspito lepaskan sebuah crossing kotak penalti. Ada Supriyadi, Ponario kepada Ismet Sofyan. Kembali pada Ponario. Danan Puspito. Langsung Danan lepaskan sebuah crossing, hampir saja Bayu Cahaya Wibowo tidak berhasil menguasai bola dengan penuh. Adolfo dapat dimenangkan oleh pemain-pemain Persija. Ismet Sofyan, Agus Indra. Kembali Agus Indra. Dan sebuah header tadi langsung mengarah ke gawangnya sendiri atau ke kotak penalti sendiri dari Supriyadi. Walaupun ada Bayu Cahaya Wibowo. Ya, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan konsisten dari seorang Bayu karena berkali-kali ya langsung berhadapan dengan situasi-situasi berbahaya. Apalagi kini dengan masuknya Bambang Pamungkas, ekstra kewaspadaan harus dilakukan oleh anak Persita Tangerang, khususnya di lini pertahanan yang kini dikawal oleh Bayu di bawah Mistar. Sebuah dorongan tadi kita lihat bagaimana Imade Adi Wirahadi dorong Danan Puspito dan Cucu. Cucu, tandukan dan sebuah tendangan bicycle kick dari Adolfo tadi. Garis kita lihat walaupun tidak terjaga akurasi bicycle kick dari Adolfo Souza. Ya, paling tidak di sini menunjukkan bahwa ada upaya yang sangat tajam dilakukan oleh Persita Tangerang melalui sebuah set piece tadi dari Cucu Hidayat, kemudian diteruskan oleh back heading dari Imade Wirahadi kepada penyerang Adolfo Souza. Dan Leonard Tupamahu yang masuk menjadi pemain pengganti, menggantikan peran dari Ismet Sofyan. Manakah posisi yang akan ditempati oleh Leonard Tupamahu? Saya pikir sebuah pos baru buat Leo Tupamahu. Abanda. Maka bermain dengan 3-5-2 kini Persija Jakarta. Tampak 3 stopper beroperasi. Setelah masuknya Leonard Tupamahu menggantikan fullback Ismet Sofyan. Kini Danan Puspito. Kembali sebuah umpan ia lepaskan. Fabio Lopez berusaha menjangkau kini. Masih Fabio. Fabio crossing, tidak menjangkau dan terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Benar-benar sebuah umpan yang tidak terukur, tidak baik dan tidak bagus dari Fabio Lopez. Ya, tampaknya saat ini Persija sudah menghadapi masalah, bukan bagaimana cara mereka bermain, tapi bagaimana cara mereka mencetak gol yang menjadi kendala sejauh ini. Dan kita belum lihat kontribusi dari Bambang Pamungkas setelah tadi masuk menggantikan Ali Udin. Adolfo.
berusaha untuk lepaskan sebuah umpan tadi. Dapat dihalau oleh Leonard Tupamahu. Imade Adi. Masih Imade Adi pada Kerry Yudhoyono. Kerry, sebuah crossing. Di sana ada pemain yang menjemput, namun Julian Hontong tampaknya terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Terlalu jauh umpan crossing dari Kerry Yudhoyono. Dan datangnya Julian Hontong juga agak terlambat untuk bisa menjemput bola yang agak liar tadi. Ponario Astaman. Leonard Tupamahu. Langsung lepaskan sebuah crossing tadi Leonard. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Fabio Lopez, namun masih kini Fabio. Masih Fabio Lopez. Juga tidak jelas umpan dari Lopez. Robertinho. Dapat dipotong oleh Supriyadi. Cukup baik Supriyadi. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi oleh Robertinho terhadap Supriyadi. Playmaker asal Argentina. Lahir di kota Buenos Aires yang mengemari klub Racing. Robertinho Puliara masuk sebagai pemain Persija Jakarta di putaran kedua musim lalu. Anthony Placid, langsung bola ia kirimkan ke depan. Terlebih dahulu Adolfo berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit. Ya, sangat jarang sekali Adolfo mendapatkan umpan-umpan yang menguntungkan bagi dirinya. Seringkali ya selalu terlambat dan juga tidak mendapatkan umpan yang baik. Masih Persija. Kembali Robertinho Puliara. Robertinho, umpan terobosan, akankah bisa dijangkau oleh Danan Puspito? Tampaknya terlampau deras bola dari Robertinho tadi. Ya, sudah upaya yang begitu keras coba dilakukan oleh Danan Puspito untuk mengejar umpan dari Robertinho Puliara. Saya kira ada kekhawatiran memang bagi kubu Persija sejauh ini. Situasi deadlock mereka untuk bisa membobol gawang Bayu Cahyo. Tidak ada permainan yang imajinatif dan kombinasi-kombinasi yang bisa membuat kocar-kacir pertahanan Persita. Praktis belakangan mereka malah terlihat mudah ditebak dalam bermain dan juga menyusun serangan. Meski saat ini sudah menerapkan taktik menyerang. Posisi. Haris Indarto. Persija Jakarta kembali mencoba menekan. Ponario Astaman. Leonard Tupamahu. Robertinho Puliara. Masih Robertinho berusaha berduel tadi. Dimenangkan oleh Cucu Hidayat. Masih ada Leonard Tupamahu. Sebuah benturan cukup keras tadi dengan Maman. Danan Puspito masih terus menekan pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nokolo kembali pada Danan Puspito. Kerjasama yang kerap dilakukan kedua pemain. Kehilangan keseimbangan tadi sedikit. Greg Nokolo di dalam kotak penalti. Ya, maksud yang sangat baik sebetulnya tadi dari Danan untuk mengirimkan umpan pendek menyilang yang cukup baik kepada Greg. Dan kini Bambang Pamungkas saat ini masih menjadi top scorer bagi Persija Jakarta dengan 17 gol. Agus Indra Kurniawan, masih Bambang Pamungkas. Umpan yang ia maksudkan kepada Greg Nokolo tidak menjangkau rekannya. Kita saksikan Bambang Pamungkas, striker utama dari tim nasional Indonesia, mencetak 114 gol sepanjang karirnya di Liga Indonesia, hanya tertinggal dari Christian Erloko Gonzalez.
Terjatuh Kerry Yudhoyono. Dan Adris Afandi tampaknya telah bersiap. Akankah ia menjadi pengganti dari Kerry Yudhoyono yang saat ini masih tergeletak. Dan memang itulah yang dilakukan oleh pelatih Zainal Abidin. Sulit kita lihat gimana Kerry bisa meneruskan penampilannya. Sesuatu terjadi dengan lutut Kerry Yudhoyono. Pemain berusia 22 tahun tentunya Adris Afandi. Adolfo. Ervin Rianto butar-butar. Julian Hontong langsung kirimkan bola. Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat mencari rekannya Ervin Rianto. Imade Adi berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija, namun dapat dicuri dengan begitu cerdik oleh Greg Nokolo. Ya, cerdik dan cerdas. Kita lihat gimana Greg. Terjatuh dan terpleset tadi Bambang Pamungkas yang tampaknya menyentuh tangan. Kita saksikan akhirnya Idris Afandi masuk menggantikan Kerry Yudhoyono. Masih berusia muda 22 tahun Idris Afandi dengan penampilannya yang kelima sebagai pemain pengganti musim ini. Dan baru 9 kali dimainkan total sepanjang musim Jarum Indonesia Super League. Adolfo Souza, Idris Afandi. Halo oleh Aris Indarto. Bambang Pamungkas. Agus Indra Kurniawan mencoba menekan kini Persija melalui Ponario Astaman. Danan Puspito. Fabio Lopez. Aris juga ikut naik untuk membantu lini tengah. Danan Puspito. Kembali pada Aris Indarto. Ponario langsung pada Agus Indra dan crossing dalam kotak penalti. Dan tampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offside Greg Nokolo. Ya, sangat disayangkan sebetulnya sebuah umpan yang sangat baik tadi dari Agus Indra. Yang kemudian bisa diteruskan dengan sundulan yang cukup terukur dari Greg. Namun sayang wasit telah melihat terjadi dalam posisi offside. Saksikan tadi usaha dari Greg Nokolo untuk bisa memperoleh keunggulan kembali. Sebelum akhirnya diputuskan telah berada dalam posisi offside. Kita saksikan. Dan sebuah keberanian juga dari Greg untuk membuat inisiatif mencocor bola dengan kepala dalam jarak yang sangat dekat dengan sergapan dari Bayu. Andai saja Greg tidak gesit dalam mengelak, mungkin dia bisa bertabrakan langsung dengan Bayu. Ya. Cukup berani kita lihat tadi bagaimana Bayu cepat keluar meninggalkan sarangnya sambil menaikkan kakinya. Untung tidak terjadi apa-apa. Malah satu nama Persita tergeletak, terkapar sekarang di lapangan. Tentunya kedua tim sudah tidak lagi bisa untuk melakukan pergantian pemain. Sudah habis. Danur geleng-geleng kepala. Mencermati penampilan anak asuhnya dan kita melihat bagaimana Zainal Abidin dalam keadaan di bawah tekanan tentu saja karena mereka jelas fokus untuk sebuah kemenangan. Statistik memang tidak berpihak untuk skuad Persita, tapi masih ada sekitar 8 menit dalam sisa waktu normal untuk membalikkan statistik bahwa selama ini Persita memang sulit untuk bisa menang melawan Persija Jakarta. Dua tim dengan masa pendukung yang begitu besar di wilayah Jabodetabek. Dan ironisnya mereka bertarung tidak di home base mereka, justru sebagai tamu di Stadion Siliwangi. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran dari dua laga tim musafir.
karena kedua tim bermain bukan di home base mereka. Pelanggaran tadi oleh Ponario Astaman terhadap Ervin Rianto Butar-Butar. Kembali Persita, sebuah crossing dalam kotak penalti tidak mampu dijangkau oleh Imade Adi. Sulit memang bagi Imade Wirahadi untuk bisa lepas dan bebas dari hadangan para pemain belakang Persija Jakarta saat tadi berupaya untuk mengkonversi sebuah umpan dari Cucu Hidayat. Fabio Lopez, Ponario, Herman Abanda kini turut overlap dan maju, digagalkan tadi. Adolfo kembali dapat dikuasai oleh Herman Abanda. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas dengan ruang tembak, tembakan langsung menghantam Yulian Hontong. Ponario, Ya, kita lihat ada 5-6 pemain Persita Tangerang membentengi pertahanan mereka dari serbuan anak-anak Persija Jakarta. Tampaknya ini menjadi pilihan bagi para pemain Persita untuk bisa mengimbangi agresivitas dari Persija Jakarta. Meski sebetulnya mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa bergerak dari zona degradasi. Leo Tupamahu, umpan kepada Greg Mukolo di kotak penalti namun tidak berhasil dikuasai. Ya, sebuah komunikasi saya pikir. Gimana tadi Greg berharap Lopez segera bisa menghajar bola ketika dia memberikan sebuah hadangan untuk sederet nama di lini belakang Persita Tangerang. Dapat kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Tampaknya sebuah benturan pelanggaran dilakukan tadi terhadap Fabio Lopez oleh Supriyadi. Cukup keras dan kita melihat gimana Supri tanpa kompromi menghentikan Fabio Lopez. Ini dia sebuah kaki kiri Supri cukup keras dan tinggi menghantam bagian perut dari Lopez. Satu sama sementara ini dan Leo Tupamahu langsung kirimkan sebuah crossing. Masih dapat diantisipasi oleh Bayu Cahyo Wibowo yang merupakan penjaga gawang pengganti. Menyusul keluarnya Wawan Hendrawan. Supriyadi. Di sisa waktu ini akankah Persita mampu untuk meraih poin penuh untuk menolong dan mengangkat posisi mereka dari zona degradasi, sesuatu yang tentunya ingin mereka hindari. Agus Indra tadi berusaha duel, dimenangkan oleh Maman, kembali dimenangkan oleh Persija, sebuah back heel. Robertinho Puliara, Agus Indra dan sebuah tackling dari belakang dari Idris Afandi menghasilkan kartu kuning. Pemain muda ini akhirnya menerima kartu kuning. Kita dengar sayup-sayup tadi di bench bagaimana Danur ikut-ikut berteriak. Tampaknya sudah agak stres juga Danur. Sebelumnya kita kenal bagaimana Danur adalah sosok yang sangat dingin, tapi kali ini dia sudah mulai bersuara. Dan ini memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Idris terhadap Jepang. Ponario crossing, ada Bambang Pamungkas, masih belum dengan penyelesaian dari Bambang Pamungkas. Dan inilah peran yang sesungguhnya ingin diambil dari seorang Bambang Pamungkas dengan turun menjadi pemain pengganti untuk lebih memperbesar daya gedor dari tim Persija Jakarta. Dua pemain dengan rambut gimbal, Souza dan Leo Tupamahu, saling marking kita lihat. Masih duel lapangan tengah
Cucu Hidayat, Yulian Hontong, langsung ke depan, Imade Adi, dan sebuah tembakan langsung tampaknya tadi. Masih belum bisa dihasilkan sebuah gol dari Idris Afandi tadi. Ya, tidak begitu cermat. Kita lihat bagaimana Idris. Pemain muda Idris Afandi di usianya yang ke-22. Musim ini menjadi bagian dari skuad senior tim Persita Tangerang. Retno Kolo dapat dicuri. Namun kepada Robertinho Puliara. Dan kini Agus Indra. Leo Tupamau dan akhirnya Bayu Cahya Wibowo dapat menguasai dengan baik. Ya, walaupun masuk sebagai pemain pengganti, kita melihat beberapa kali Bayu Cahyo Wibowo cukup berwibawa dalam menggawangi dari serbuan anak-anak Persija Jakarta. Kita lihat sebuah penyelamatan beruntun dari Bayu. Ya, tinggal hitungan detik saja dari waktu normal. Pertandingan ini akan berlangsung. Sepertinya kedua kesebelasan dalam tanda petik sudah cukup dengan hasil imbang. Kita nantikan adakah keajaiban di saat-saat akhir sebelum wasit meniupkan peluit akhir. Dan tentu saja ini sebuah hasil yang tidak menguntungkan buat skuad Persita Tangerang. Karena kita tahu pesaing-pesaing mereka dalam perburuan untuk masuk dalam areal degradasi masih menyimpan partai yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Persita Tangerang. Ada tambahan waktu 4 menit, cukup panjang kita lihat. Kita tahu dalam musim pertama Jarum Indonesia Super League ada 3 tim yang lolos atau degradasi otomatis. Dan 1 tim, dan itu ada di peringkat ke-15, akan bertarung dalam zona playoff. 1 tim sekarang sudah dipastikan terkena degradasi. Itu adalah skuad PSIS Semarang. Dan 2 tempat di degradasi lainnya akan diperebutkan oleh Persita Tangerang, PSMS Medan, Delta Sidoarjo, dan juga PKT Bontang. Idris Afandi kini bagi Persita Tangerang dan pemain muda ini akhirnya tidak dengan eksekusi sempurna di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Ini persoalan jam terbang saya pikir. Dan upaya yang memang sangat ambisius dari Idris ketika ia sudah bisa masuk dalam kotak penalti namun tidak mencari temannya untuk bisa menyelesaikan penetrasinya, namun dia dengan sendirian menembaknya ke gawang namun jauh dari sasaran. Kita melihat bagaimana ofisial Persita di bench terkesan sangat emosional karena sekali lagi mereka benar-benar berharap ada kemenangan dalam partai penting di malam hari ini. Oh, tidak ada unsur kesengajaan saya pikir dari Lopez ketika lututnya menerpa kepala dari Maman. Kita saksikan masih di menit-menit akhir pertandingan ini. Masih kita nantikan akankah terjadi perubahan skor. Di mana sebanyak 6 kali musim ini Persita Tangerang menciptakan gol di menit-menit akhir atau di atas menit ke-85. Di mana sebanyak 4 kali diciptakan di menit ke-90. Dan kini Bambang Pamungkas, sebuah pelanggaran diraih, kini tendangan bebas bagi Persija Jakarta, di mana mereka atau tim Persija Jakarta juga sebanyak 12 kali menciptakan gol di menit-menit akhir. Dan Bambang Pamungkas juga telah melakukannya sebanyak 1 kali musim ini. Dan saya kira ini merupakan sebuah kesempatan terakhir bagi Persija Jakarta untuk bisa mencetak gol. Sebuah ujian buat Bayu tentu saja. Statistik memang bicara banyak bahwa
kerap gol terjadi di menit-menit rawan. Di awal pertandingan dan juga di ujung pertandingan. Kita melihat sebuah set piece dengan jarak tembak yang juga ideal. Persis seperti gol balasan dari Imade Adi Wirahadi. Bersiap Bambang Pamungkas dengan eksekusi masih membentur pagar pemain. Masih Bambang Pamungkas di kotak penalti dari Persita. Dan ada Anthony Placid yang menghalau bola. Kembali Danan Puspito. Sebuah kesempatan masih di dalam kotak penalti dari Persita Tangerang. Robertinho. Bambang Pamungkas terlepas tadi. Sunar Sulaiman akhirnya membuang bola menyentuh kaki dari pemain Persija Jakarta. Iya, bertubi-tubi scrimmage tadi diciptakan oleh anak Persija Jakarta melalui bola set piece, kemudian bola crossing, tapi masih sulit untuk mendapatkan titik temu. Tampaknya pertandingan memang akan segera berakhir ya. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya derby Jabodetabek yang berakhir dengan skor 1-1 antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Ucapan syukur dari Bayu Cahaya Wibowo yang tentunya sebuah kebanggaan untuk bisa menghasilkan gol balasan atas gol Fabio Lopez melalui Imade Ade Wirahadi tadi. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.